Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita di dalam Renungan 79, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita merenungkan firman Tuhan yang mengubahkan, ya, menggunakan 365 hari untuk kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Dan saat ini kita akan melihat di ayat yang ke-4 sampai yang ke-12, namun kita baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 saja. Dikatakan di sana, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan melihat dari bacaan kita ini bagaimana Saulus dan Barnabas pergi melayani di pulau, di satu pulau dan berada di satu kota yang bernama Pafos. Ya, kita akan melihat dulu, kita akan mengobservasi dari bacaan kita ini. Ya, tentunya di dalam bacaan ini orang-orang yang ada di sana yaitu Barnabas, Saulus yang juga disebut Paulus, ya, Yohanes, ya, kalau nama lengkapnya Yohanes Markus, ya, yang yang mengikuti Barnabas dan Saulus, yang membantu Barnabas dan Saulus. Dan di sana juga ada Bar Yesus atau Elimas, ya, dalam bahasa Yunani itu arti namanya itu disebut Elimas, ya, Bar Yesus. Dan Sergius Paulus, ya, Sergius Paulus yang adalah gubernur dari kota Pafos ini. Iya. Dan ini kisahnya terjadi di Pulau Siprus, ya, di satu kota yang bernama Pafos. Dan di Pafos ini kita akan melihat bagaimana Barnabas dan Saulus mendapat undangan dari Sergius Paulus ini, ya, gubernur kota Pafos. Saulus dan Barnabas dipanggil. Sebab apa? Sebab gubernur kota Pafos ini atau Sergius Paulus ini ingin mendengarkan firman Allah. Namun Bar Yesus atau Elimas, ia berusaha menghalangi Barnabas dan Saulus. Sebab Elimas tidak ingin Sergius mendengar firman Allah dan menjadi percaya. Sebab ada kemungkinan bahwa Elimas takut jika Sergius itu mendengarkan firman Allah dan dia menjadi percaya, maka keberadaan dari Elimas ini akan terancam. Dia sebagai seorang penyihir di sana. Ya. Dan menjadi interpretasi di dalam bacaan kita dapat pelajari apa dari bacaan ini. Ya, kita lihat Saulus tidak menyerah untuk memberitakan firman Allah kepada Sergius Paulus. Ya, dan ia berani menegur Elimas sebab juga Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan menjadi pelajaran dari sini bahwa tidak mudah untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak mudah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak faktor yang dapat menghalangi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi untuk menghalangi pemberitaan firman Allah itu. Ya, untuk menghalangi kita dapat menyampaikan firman Allah. Seperti yang dialami oleh Barnabas dan Saulus. Bagaimana mereka dihalang-halangi oleh Elimas. Ya. Lantas apakah kita menyerah? Haruskah kita berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Allah? Haruskah kita sudah untuk menyampaikan firman Allah? Ya. Tentu tidak. Melainkan kita harus
lebih berusaha untuk menyampaikan firman Allah, lebih berusaha lagi kita untuk menyampaikan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan itu kepada orang banyak, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada siapa kita ingin memberitakan firman Tuhan, ya. Dan ada yang menghalang-halangi, banyak faktor yang menghalangi, ya, kita tetap harus terus berusaha, jangan kita menyerah, ya, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus, ya, dia tidak menyerah, ya, dia bahkan berani menegur Elimas, dia menentang faktor itu yang mempengaruhi untuk menghambat atau menghalangi dia menyampaikan firman Tuhan. Dan Paulus Barnabas akhirnya bisa menyampaikan firman Tuhan, ya. Mereka terus mengabarkan kabar firman Tuhan melalui kehidupan mereka, ya, dengan kehidupan mereka yang diurapi dengan Roh Kudus yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dari pelajaran ini apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Bagaimana kita untuk menyampaikan firman Allah? Bagaimana sikap kita di dalam menyampaikan firman Tuhan ketika ada yang menghalangi, ada faktor-faktor yang membuat kita tidak dapat menyampaikan firman Tuhan? Apakah kita menyerah? Apakah kita berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan? Ya, tentunya kita tetap harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, agar kita tetap kuat, agar kita bertahan, ya, agar kita tidak menyerah, melainkan kita terus mengabarkan firman Tuhan itu. Yang pertama adalah kita berdoa, ya. Sebab ketika kita berdoa, di sana kita dapat meminta bimbingan dari Tuhan agar kita dapat menyampaikan firman Tuhan, agar kita dapat menyaksikan Tuhan melalui kehidupan kita dengan tepat dan efektif yang dapat membuat orang menjadi mengerti akan firman Tuhan yang kita sampaikan atau kesaksian melalui kehidupan kita yang kita bicarakan kepada orang lain. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan mempelajari isi Alkitab, ya. Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat lebih dengan mudah menyampaikan maksud dari firman Tuhan, ya, dapat bisa menjelaskan apa yang dimaksud firman Tuhan untuk kehidupan kita, sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang ya, orang dapat mengerti apa yang kita sampaikan dan orang dapat mengerti maksud dari firman Tuhan itu. Dan yang berikutnya adalah membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, ya, terutama dengan mereka yang belum mengenal Injil, ya. Karena ketika kita membangun hubungan yang baik dengan orang yang di sekitar kita, membangun hubungan yang dekat dengan mereka, ya, kita dapat memperoleh kepercayaan dari mereka, ya, dan hal itu dapat membuat kita bisa lebih dekat lagi untuk kita bisa menyampaikan sedikit demi sedikit firman Tuhan, ya, sehingga mereka dapat melihat, dapat mengerti firman Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita sampaikan. Dan yang berikutnya adalah berani mengambil tindakan, ya, berani mengambil tindakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Paulus berani mengambil tindakan untuk menegur, ya, Elimas yang ingin menghalang-halangi penyampaian firman Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika ada halangan yang membuat kita sulit untuk menyampaikan firman Tuhan atau tidak bisa menyampaikan firman kesaksian melalui kehidupan kita, ya, maka kita berani mengambil tindakan bagaimana caranya supaya kita dapat menyampaikan firman kepada orang lain, supaya kita dapat menyaksikan apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus yang membuat dia dapat berkata-kata dengan hikmat yang daripada Roh Kudus. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi perlu adanya Roh Kudus yang membimbing kita
agar kita dapat berkata-kata, dapat berbicara dengan baik ya di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam kita menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang pun dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mereka dapat mengerti, dan biar kita memiliki percaya ya kepada Tuhan, supaya orang yang mendengarkan kesaksian kita dengan apa yang kita lakukan atau firman Tuhan yang kita jelaskan, ayat firman Tuhan yang kita jelaskan, dapat mereka mengerti dan mereka dapat percaya dengan firman Tuhan itu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui pelajaran firman Tuhan ini kiranya mengingatkan kembali kita, teruslah kita mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan itu melalui kehidupan kita. Ya, terus kabarkan Injil keselamatan firman Allah dalam kehidupan kita melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, firman-firman Tuhan yang kita katakan, sehingga banyak orang-orang yang dapat menjadi percaya dan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tentunya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah. Kami bersyukur akan kasih setia karunia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kami umat-Mu, melainkan kalungkanlah pada leher kami dan tuliskanlah pada hati kami, kiranya kami mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia, dan biarlah firman-Mu itu tetap terus tinggal di dalam kehidupan kami, yang terus mengubahkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang membawa kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Kristus yang dapat didengarkan oleh orang-orang, yang dapat membawa jiwa-jiwa untuk menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.